STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wa mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah memberi kepada kita nikmat dan anugerahnya. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kesempatan untuk beribadah, menjalankan syariat-syariatnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita waktu luang dan kesempatan, sehingga dengan itu semuanya kita bisa menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini semuanya jemaah yang dimuliakan Allah mewajibkan kepada kita untuk senantiasa dan selalu bersyukur kepadanya dengan memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut sebaik-baiknya di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih di dalam pembahasan kitab Al-Usulus Sittah, 6 landasan yang paling penting diketahui oleh setiap muslim dan muslimah di dalam menjalankan kehidupannya, di dalam menjalankan kehidupan beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan terakhir telah kita sebutkan tentang permasalahan ilmu dan ulama serta fiqih dan para fuqaha. Telah kita jelaskan bahwa Islam memiliki kaidah, memiliki prinsip di dalam menentukan siapa para ulama dan mana ilmu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mana pemahaman yang benar di dalam agama Islam. Sehingga dengan pemahaman yang benar itu, jamaah yang dimuliakan Allah, seseorang akan terus berada di atas as-sirat al-mustaqim, akan senantiasa terbimbing di atas kebenaran sampai ia nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Insyaallah siang hari ini kita akan masuk ke dalam pondasi yang ke-6 dari 6 pondasi di dalam kitab As-Sittatul Usul. Beliau rahimahullahu taala mengatakan al-aslul khamis, landasan yang kelima. Qala bayanullah subhanahu wa ta'ala li awliyaillah wa tafriquhu bainahum wa bainal mutasyabbihina bihim min a'da'illahi al-munafiqin wal fujjar.
Landasan yang kelima adalah penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang para walinya, serta pembedaan dari Allah Subhanahu wa taala antara wali-wali Allah dengan orang-orang yang menyerupai wali Allah namun mereka bukan wali Allah, dari kalangan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, semisal kaum munafikin dan orang-orang yang jelek. Jemaah yang dimuliakan Allah, pembahasan landasan yang kelima ini menjelaskan kepada kita tentang asas landasan di dalam Islam, bahwa Islam itu telah meletakkan kaidah yang dengannya seseorang bisa mengenal siapa wali Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang bukan termasuk dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai muslim ini tidak membuat kaidah-kaidah tersendiri di dalam menentukan wali Allah dan wali syaitan. Sehingga kita juga tidak tertipu dengan orang-orang yang terkadang penampilannya tersebut seperti aulia Allah, namun di belakang penampilannya tersebut tersimpan sejuta pemahaman yang tidak benar yang mengeluarkan orang tersebut dari bingkai wali Allah. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, Islam telah menentukan semuanya, baik di dalam Al-Quranul Karim maupun di dalam sunnah-sunnah Nabi SAW tentang siapa mereka wali Allah. Sehingga kita tidak mudah tertipu terhadap orang-orang yang seakan-akan mereka adalah aulia Allah, namun hakikatnya tidak. Qala rahimahullahu ta'ala, wa yakfi fi hadha ayatun min surati Ali Imran, wa hiya qawluhu ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Beliau menyatakan cukup di dalam menentukan permasalahan ini itu tentang siapa wali Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ada di dalam surah Ali Imran. Sebuah ayat yang ada di dalam surah Ali Imran ayat ke-31. Ayat ini akan menjelaskan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah tentang siapa wali Allah. Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Nabi Muhammad, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, katakan wahai Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, kalau sekiranya kalian benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah, yaqulul ulama al-mufassirun, para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa di dalam ayat ini terdapat salah satu ciri dari ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu ittiba' ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu mengikuti
berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mencakup berbagai hal. Mencakup ittiba kepada Nabi tentang akidah, berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berkaitan tentang ibadah wal amal, berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam urusan muamalah, interaksi dengan manusia, di dalam permasalahan prinsip, demikian pula di dalam masalah pemahaman, termasuk pula di dalam masalah adab wa akhlak. Ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sangat mengherankan jamaah yang dimuliakan Allah, terkadang ada orang yang mengaku sebagai wali Allah Azza wa Jal, namun akidahnya itu enggak sama seperti akidah Nabi. Ada orang yang mengaku sebagai wali Allah Azza wa Jal ataupun diangkat menjadi para wali, namun kita melihat terkadang amalannya, ibadahnya itu tidak sesuai dengan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana bisa orang ini dikatakan sebagai wali? Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, ayat yang mulia ini di dalam surah Ali Imran ayat 31 ini menjelaskan kepada kita bahwa salah satu di antara ciri-ciri wali Allah Azza wa Jalla adalah al-ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kaidah yang dengannya kita bisa melihat dan menilai jemaah yang dimuliakan Allah, siapa yang dikatakan wali Allah dan siapa yang tidak termasuk dari wali Allah. Tinggal dikaji dan dilihat ibadahnya, akidahnya, amalannya, adab wa akhlaknya, pemahamannya. Apakah dia kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita benarkan. Ini jamaah yang dimuliakan Allah merupakan prinsip di dalam Islam. Siapa yang meletakkan prinsip ini? Yang meletakkan prinsip ini adalah Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini ayat yang pertama. Wa qala rahimahullahu ta'ala, kembali kepada matan, beliau mengatakan, wa ayatun fi suratil Maidah, dan juga sebuah ayat yang ada di dalam surah Al-Maidah ayat 54. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adhillatin 'alal kafirin 'izzatin 'alal mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, man yartadda minkum an dinih, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, maksudnya adalah keluar dari Islam, keluar dari agama yang mulia ini yaitu Islam, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, maka kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan sebuah kaum yuhibbuhum wa yuhibbunah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini jemaah yang dimuliakan Allah menjelaskan kepada kita tentang siapa wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Minimalnya jemaah yang dimuliakan Allah ada 4 atau 5 sifat wali Allah di dalam ayat yang kita baca ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ini yang pertama dari sifat-sifat wali Allah Azza wa Jalla. Mereka itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbuhum, Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Allah mencintai mereka karena akidah mereka yang benar. Allah mencintai mereka karena keikhlasan mereka, amalan mereka, ibadah mereka yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yuhibbunahu, dan mereka juga mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mereka mencintai Allah Azza wa Jalla? Mereka mencintai Allah dengan cara menjalankan semua perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi segala bentuk larangan Allah. Mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjalankan sunnah-sunnah nabinya. Nah, ini ciri-ciri dari wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang benci terhadap orang-orang kafir. Kemudian setelahnya adalah mereka adalah orang-orang yang sangat sayang kepada saudara-saudara mereka muslimin. Ini merupakan ciri-ciri dari wali-wali Allah Azza wa Jalla. Cinta mereka kepada orang-orang yang beriman dan mereka membenci orang-orang kafir. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersamanya, siapa itu? Para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti para sahabat tersebut dengan baik. Asyidda 'alal kuffar, mereka itu benci terhadap orang-orang kafir, keras sekali sikap mereka terhadap orang kafir, namun ruhama bainahum, mereka saling sayang menyayangi di antara mereka. Ini sifat wali Allah. Sehingga kita jangan tertipu jamaah yang dimuliakan Allah dengan tampang, dengan pakaian dan penampilan seseorang. Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah, terkadang seseorang dikatakan sebagai wali Allah Azza wa Jalla, namun ia enggak punya prinsip al-wala wal bara terhadap orang-orang kafir. Ia enggak meletakkan kebenciannya terhadap orang kafir. Bahkan terkadang kita mendapati mereka-mereka ini memberikan loyalitas kepada orang kafir. Terkadang kita mendapati mereka ini membantu orang kafir di dalam merusak agama Islam. Apalagi kita memperhatikan simbol-simbol Islam itu dihinakan. Dan yang lebih parah lagi, ketika mereka menyerahkan ibadah mereka kepada selain Allah Azza wa Jalla. Karena ini adalah bentuk penghinaan terhadap kalimat la ilaha illallah. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, dilihat orang ini dia mencintai orang-orang yang beriman tidak? Orang ini membenci orang-orang kafir atau tidak? Kalau dia mengaku sebagai wali Allah namun dia tidak meletakkan rasa benci terhadap orang kafir dan terhadap akidah, keyakinan dan perbuatan orang kafir, maka orang ini bukan dikatakan sebagai wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla melanjutkan, yujahiduna fi sabilillah. Di antaranya juga adalah mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan
tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sembarangan jihad. Jihad itu ada aturannya. Jihad itu ada syarat-syaratnya jamaah yang dimuliakan Allah. Sama sebagaimana ibadah salat, ada syarat-syaratnya, ada ketentuan-ketentuannya. Kapan jihad tersebut disyariatkan, dibolehkan, baru dijalankan. Dan siapa yang dibunuh, siapa yang diperangi, itu juga diatur di dalam agama yang mulia ini. Tidak sembarangan jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan la yakhafuna laumata la'im. Di sifat yang terakhir dalam ayat ini, mereka tersebut tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Gak takut mereka. Terus berjalan di atas agama mereka, di atas prinsip yang benar, di atas pemahaman yang sahih. Adapun ujian dan rintangan tersebut itu adalah merupakan sunnatullah, ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Mereka terus berjalan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun ujian dan rintangan serta ancaman itu ada. Ini sifat wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dengannya jemaah yang dimuliakan Allah, kita akan bisa memilah, karena Allah Azza wa Jalla sudah menjelaskan perbedaan siapa mereka wali Allah dan siapa orang-orang yang sok seperti wali Allah namun mereka itu bukan wali Allah. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan lagi, kembali kepada matannya, wa ayatun fi surati Yunus wa hiya qauluhu ta'ala, dan sebuah ayat yang ada di dalam surah Yunus, ataupun ayat yang ada di dalam surah Yunus ayat ke-62 sampai ayat 63. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita tentang siapa wali-wali Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Allah berfirman, "Ala inna awliya Allah." Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak memiliki rasa takut dan tidak pula mereka bersedih. Mereka tidak takut terhadap apa yang akan mereka hadapi dari ujian, cobaan. Dan mereka juga tidak akan bersedih dari sesuatu yang mereka tinggalkan, yang luput dari mereka dari kehidupan dunia mereka. Ini para wali Allah. Apa yang mereka hadapi ke depannya dari berbagai ujian dan cobaan, mereka tidak pernah takut jamaah yang dimuliakan Allah. Dan mereka pula tidak pernah bersedih dari apa yang telah terluput dari mereka dari kehidupan dunia dan syahwat-syahwatnya. Tidak peduli mereka. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Coba lihat, ini dua sifat yang paling besar yang dimiliki oleh para wali Allah. Alladzina amanu, mereka adalah orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini terdapat dua sifat wali Allah. Yang pertama apa? Al-imanu billahi azza wa jal, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, iman kepada Allah ini mencakup apa? Kemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencakup keikhlasannya di dalam beribadah, kekokohan ia di dalam meniti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengembalikan segala pemahaman Al-Quran dan Sunnah itu kepada para sahabat Nabi, generasi terbaik dari umat ini. Nah, orang-orang yang beriman jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah sifat-sifat wali Allah Azza wa Jalla.
Dan telah kita sebutkan tadi, keimanan itu mencakup ketauhidan kepada Allah Azza wa Jalla, mencakup ketauhidan, pemurnian ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla, dan berupaya untuk meniti jejak dan langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta mengembalikan segala pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah kepada pemahaman generasi awal umat Islam dari kalangan sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Ini sifat wali Allah. Sehingga gak main-main jamaah yang dimuliakan Allah. Gak semua orang yang sudah berpakaian, berjubah, bersorban, memakai imamah yang besar, lalu langsung dikatakan bahwa orang itu adalah wali Allah, jamaah yang dimuliakan Allah. Tidak. Semuanya dinilai dengan kadar keimanannya tersebut. Orang ini beriman tidak kepada Allah Azza wa Jalla atau tidak? Orang ini ikhlas di dalam beribadah atau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Ini dilihat dan ditinjau di dalam Islam. Allah Azza wa Jalla meletakkan kaidah. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan wa kanu yattaqun. Jadi sifat yang kedua di dalam ayat ini, mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa jamaah yang dimuliakan Allah? Dijelaskan oleh Al-Imam Talaq ibn Habib rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan at-taqwa an ta'amala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. At-taqwa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Saya terjemahkan. Takwa itu adalah engkau beramal dengan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana amalannya? Beliau mengatakan ala nurin minallah, di atas cahaya ilmu dari Allah Azza wa Jalla, Al-Quran wa Sunnah. Tarju thawaballah, kemudian engkau mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Inilah yang dikatakan sebagai ikhlas. Kemudian beliau mengatakan at-taqwa an tatruka ma'siyatallah. Takwa adalah engkau meninggalkan maksiat kepada Allah. Ala nurin minallah, di atas cahaya ilmu dari Allah Azza wa Jalla. Takhafu iqaballah, karena engkau takut terhadap azab dan iqab, hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini takwa jamaah yang dimuliakan Allah. Sehingga tinggal kita lihat jamaah yang dimuliakan Allah, barang siapa yang keadaannya tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Talaq ibn Habib rahimahullahu ta'ala ketika beliau mendefinisikan takwa, maka orang itulah orang yang bertakwa dan ia tergolong dari wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para wali Allah. Bukan maksudnya di sini adalah ingin kita keluarkan wali Allah tersebut dari kesalahan dan dosa. Tidak. Tidak ada yang maksum dari dosa jemaah yang dimuliakan Allah. Semuanya itu terjatuh ke dalam dosa. Namun para wali Allah itu jemaah yang dimuliakan Allah, ia berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga dirinya dari perbuatan maasi. Sehingga terkadang kita mendapati ada orang-orang yang mengaku sebagai wali Allah namun dia tidak sholat, atau mengaku wali Allah Azza wa Jalla namun ia merasa dirinya tahu permasalahan perkara yang gaib. Ini tidak sedikit kita dapati ada orang-orang yang menyatakan bahwa wali ini dia bisa terbang, ia bisa lakukan perjalanan sejauh mata memandang dengan menutupkan mata kemudian membuka kembali sekejap sampai. Sehingga
Banyak sekali kita dapati orang yang seperti ini. Dikatakan orang ini bisa berjalan di atas air. Namun ketika azan dikumandangkan dia tidak sholat. Tidak pernah sholat di masjid. Bahkan sebagian kita dapati sudah berada di masjid, azan dikumandangkan dia keluar. Ada sebagiannya lagi, ucapan dan lisannya tersebut kotor sekali. Kotor sekali. Tidak sedikit pun mencerminkan adab-adab seorang muslim yang beradab, berakhlak, dan beretika. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, orang-orang seperti ini gak layak, gak cocok dikatakan sebagai wali Allah. Ini kaidah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Wali Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu mereka-mereka yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa kanu yattaqun, dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita lihat jemaah yang dimuliakan Allah. Ini prinsip. Sehingga kita ini nggak mudah terkecoh dengan penampilan seseorang. Sehingga kita ini nggak bermudah-mudahan di dalam menetapkan siapa wali Allah azza wa jalla. Dan kalau ingin berlebar di dalam permasalahan ini, bisa dibaca kitab karya Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, Al-Furqan, perbedaan antara wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala dengan wali-wali syaitan. Al-Furqan baina awliya'illah, perbedaan antara para wali Allah subhanahu wa ta'ala dengan para wali asyayatin. Kembali kepada matan, jamaah yang dimuliakan Allah, beliau mengatakan, ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن أولياء الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. Di dalam penutup poin yang kelima ini, beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa bentuk penyimpangan manusia dan kekeliruan manusia di dalam menentukan siapa wali-wali Allah azza wa jalla dan siapa yang bukan wali Allah. Beliau menyebutkan thumma sara al-amru 'inda aktsari man yad'i al-ilma. Kemudian jadilah prinsip yang besar ini di sisi kebanyakan orang yang mengaku berilmu. Ada orang mengaku berilmu. Wa annahu min hudatil khalq, dan mengaku bahwa orang ini adalah pemberi hidayah, petunjuk kepada makhluk. Wa hufaz asy-syara', dan mereka mengaku sebagai penjaga syariat Allah azza wa jalla. Ila anna al-awliya la budda fihim min tarki ittiba'ir rusul. Menurut mereka bahwa yang dimaksud dengan wali Allah azza wa jalla itu harus meninggalkan ittiba kepada Nabi. Barang siapa yang mengikuti Nabi SAW itu bukan wali Allah. Ini kekeliruan jamaah yang dimuliakan Allah. Dan ini sering kita dengarkan dan kita dapati. Gak harus jadi wali Allah itu gak harus ikut Nabi. Ya. Sering sekali kita dapati ucapan dan pemahaman yang seperti ini. Ini keliru jamaah yang dimuliakan Allah. Ada lagi sebagian mereka mengatakan bahwa mengikuti menjadi wali Allah subhanahu wa ta'ala itu harus meninggalkan jihad. Maksudnya adalah tidak harus berjihad kepada Allah azza wa jalla ketika jihad tersebut ditegakkan. Barang siapa yang berjihad berarti ia bukan wali Allah azza wa jalla. Sebagian yang lainnya mengatakan bahwasanya wali Allah subhanahu wa ta'ala itu
harus meninggalkan iman wa taqwa. Maksudnya adalah gak harus beriman, gak harus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, sudah tergolong ke dalam wali Allah. Na'udzubillah. Ini merupakan kesalahpahaman di tengah-tengah kaum muslimin, masyarakat. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah, ini prinsip yang harus kita pegang dengan kuat. Siapa yang meletakkan prinsip ini? Yang meletakkan prinsip ini adalah Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Bukan pengarang kitab ini yang meletakkan prinsip-prinsip ini. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim tentang prinsip besar ini, supaya kita sebagai muslimin tidak tertipu dengan penampilan seseorang, seorang wali, namun hakikatnya mereka itu bukan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbana, wahai Rabb kami, nas'aluka, kami memohon kepada Engkau, al-afwa wal afiyah, innaka sami'ud du'a, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mendengar ad-du'a. Barakallahu fikum. Ini jamaah yang dimuliakan Allah, pembahasan kita di dalam landasan yang kelima. Saya uraikan dan saya simpulkan. Landasan yang kelima ini menjelaskan kepada kita tentang ketentuan dari Allah Azza wa Jalla, siapa mereka wali-wali Allah dan siapa orang-orang yang menyerupai wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun mereka bukan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah telah sebutkan ayat-ayatnya, minimalnya 3 ayat yang kita baca. Kalau kita buka Al-Quranul Karim, masih banyak ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan tentang siapa mereka wali Allah. Tadi kita sebutkan sebuah ayat di dalam surah Ali Imran, kita sebutkan ayat di dalam surah Al-Ma'idah, kita sebutkan 2 ayat di dalam surah Yunus, dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Adapun poin yang terakhir yang kita sebutkan adalah berkaitan tentang penyimpangan-penyimpangan manusia tentang hal ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga ada manfaat dan faidahnya untuk kita semuanya, dan semoga apa yang kita baca ini menjadi prinsip bagi kita semuanya untuk kita benar-benar menilai siapa mereka wali Allah dan siapa wali syaitan, sehingga kita tidak mudah tertipu dengan penampilan seseorang ataupun dengan kekuatan hafalan seseorang dalam menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi. Namun di balik hafalannya yang kuat tersebut, kita dapati banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, ataupun ia termasuk dari orang-orang yang menyeru dirinya mengetahui perkara-perkara yang gaib. Wallahu a'lam bishawab. Ini kajian kita pada siang hari ini. Sekali lagi semoga ada faidah dan manfaat untuk saya pribadi yang pertama dan kepada saudara-saudariku semuanya yang berhadir di tempat ini. Lebih dan kurang mohon untuk dimaafkan. Aqulu qawli hadha, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STA TV, media syiar Islam.